Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Doksans di channel Doksans Official. Ya, kali ini kita akan membahas OP04 ya. Di sini akan aku bahas juga tambahan ya beberapa ilustrator ya terkenal di One Piece TCG. Ada juga di Pokemon sebenarnya ya. Di Pokemon juga ada, tapi di sini aku bahas yang di One Piece TCG ya. All about One Piece TCG OP04. Ya, di belakangnya ya, di backgroundnya ada Boa Hancock ya di sini bersama dengan ularnya ya. Di sini ya, Boa Hancock memang salah satu karakter waifu ya, karakter waifu banget. Banyak banget dicintai terutama oleh warga Cina ya menurutku ya. Jadi kalau Cina itu suka banget sama Boa Hancock. Kalau misalkan dari masyarakat Amerika itu suka banget dengan Zoro gitu. Tapi kalau misalkan jadi fansnya lebih banyak daripada Luffy itu sendiri. Bahkan ya kalau Cina itu lebih ke Boa Hancock, makanya harga kartu Boa Hancock versi Cina itu biasanya digoreng habis-habisan ya atau mahal. Kenapa? Karena demand-nya tuh banyak banget ya. Demand-nya tuh banyak banget orang Cina. Kemudian kalau Zoro itu orang Amerika rata-rata. Oke, kalau misalkan Luffy ya merata ya. Hampir seluruh negara suka dengan Luffy gitu ya. Dan anehnya Sanji nggak ada yang suka satupun guys ya. Padahal kekuatannya Sanji pun itu ya sebenarnya ya di bawahnya Zoro sedikit lah ya. Oke, kita dari thumbnailnya ya atau dari backgroundnya awal di sini terlihat eh Lau ya yang sebelah kiri, Lau SP. Kemudian ada Sabo ya, ada Sabo Manga, ada Boa Lisa ya. Di sini namanya Boa Lisa guys ya. Jadi kenapa kok Boa Lisa? Karena orang-orang mengaitkannya dengan Lisa Blackpink itu ya, Lisa Blackpink. Kemudian ini ada fotonya Boa. Kemudian ini ada Vivi ya. Bagi kalian yang mengikuti anime, mengikuti manganya, untuk kartu Vivi ini pasti itu adalah salah satu momen yang sangat nostalgic ya, gitu. Kemudian di samping kirinya juga ada apa? Ada boxnya ya, boxnya Kingdom of Intrigue ya di sini. Oke, langsung aja kita bahas ke booster setnya. Oke, next. Oke, di sini ada OP04, judulnya adalah Kingdom of Intrigue ya di sini. Maksudnya apa gitu ya? Pasti banyak bertanya. Orang itu terkadang nggak terlalu mendalami apa yang ada di dalam booster boxnya itu mengenai apa, kayak gitu ya, tentang apa. Yang penting punya kartunya, kemudian koleksi kartu juga asal-asalan gitu ya, nggak sesuai dengan, ya namanya kita nggak sesuai dengan pasar ya, namanya kita koleksi, kolektor. Itu kalau misalkan kita mau koleksinya itu yang menghasilkan ya di kemudian hari ya, pasti kan kita seneng ya, kita mengkoleksi, kemudian kita suka artnya, kemudian nilainya juga naik ya, diapresiasi sepanjang waktu. Itu kan pasti kita senengnya double-double ya, daripada cuman kita menyukai suatu art, menyukai suatu karakter, itu yang suka cuman kita doang gitu kan. Jadi kita nggak, kayak apa ya, nggak ada demand-nya, nggak ada temennya. Misalkan kita seneng karakter, apa ya, karakter ini ya, yang di, apa ya, ya suatu karakter lah misalkan ya. Suatu karakter yang nggak populer, kita mau cerita ke orang juga nggak tertarik guys ya, gitu. Misalkan kita siapa ya contohnya ya? Contohnya yang pasangannya Usopp itu ya, siapa ya? Yang dulu Usopp sebelum sebelum bergabung gitu ya. Nah, itu kan juga ada kartunya. Kemudian ada Rebecca. Rebecca itu juga ada SP-nya. Itu kan juga harganya murah. Kenapa? Orang itu nggak tahu Rebecca itu siapa. Yang di Dressrosa tuh ya, di Rebecca itu siapa. Kemudian Kiros, tahu Kiros nggak kalian? Yang di Dressrosa itu juga ada. Ada SP-nya juga Kiros gitu. Jadi menurutku pribadi ya, ini menurutku pribadi ya, not financial advice ya. Jadi kalau misalkan kita mengkoleksi suatu barang, itu yang pertama adalah supply-nya ya. Supply-nya tuh cetakannya sedikit, kemudian dicintai oleh banyak orang, kayak gitu, disukai lah. Disukai oleh banyak orang, itu ya salah satu tips. Oke, advantage dari OP04 Kingdom of Intrigue ini membahas tentang kerajaan yang bermasalah guys ya. Alabasta itu adalah kerajaannya Vivi ya. Kerajaannya bapaknya Vivi itu mau digulingkan ya atau mau direbut oleh Crocodile ya di sini. Kemudian Dressrosa itu juga kerajaannya ya, ada king siapa ya, lupa aku ya. Ada rajanya sendiri, kemudian diinvasi oleh Doflamingo ya. Don Quixote
Doflamingo ya, Dressrosa. Makanya di sini setnya itu berkisar atau seputaran Alabasta dan juga Dressrosa gitu. Oke, advantage-nya apa? Atau keuntungannya di OP04 ini ada kartu namanya SP Boalisa guys ya. Jika kartu itu ya ada julukannya ya, misalkan kayak King Luffy gitu ya, atau Boalisa atau Luffy apa? Elbaf gitu ya. Luffy Elbaf gitu. Nah, itu pasti dia nilainya juga akan cenderung diapresiasi next-nya ya guys ya, beberapa tahun lagi ya. Jadi sama seperti Santa Chopper gitu ya. Santa Chopper tahu nggak kalian? Itu ya, Chopper yang pakai topi Santa. Itu kan dia juga ada julukannya. Itu dia pasti akan diapresiasi next-nya. Seperti apalagi Nami Gengar. Kemudian Zeus Pikachu ya. Zeus Pikachu itu bagus banget ya. Salah satu kartu yang aku suka ya dari EB04 ya. Oke. Kemana-mana ya bahasannya. Oke, langsung ke sini lagi. Oke, di OP04 di situ juga ada SP Law. SP Law-nya menurutku salah satu kartu Law terbagus ya di situ ya. SP Law salah satu ya. Yang lainnya juga cukup banyak. Oke, kemudian supply ya. Supply dari boxnya itu low print. Kenapa low print? Karena OP04 ya. Jarang juga orang yang mau membuka atau brewek set OP04. Jadi pasti supply-nya low print ya. Kenapa kok low print? Karena orang-orang nggak terlalu tertarik dengan set ini. Akhirnya Bandai juga nggak mau ngeprint banyak-banyak, kan rugi ya. Bandai kan juga pengennya ngeprint itu box yang populer guys, ya pasti itu. Seperti OP apa ya? OP5. Nanti habis gitu OP9, OP13, bentar lagi OP17 itu adalah set-set yang dicetak banyak banget nanti. Oke? Kemudian harga box masih murah yang dari Jepang ya. Weakness-nya dari set ini apa? Cuma Boalisa dan Sabo Manga yang berharga. Ini menurutku pribadi, sekali lagi ya. Bagi kalian yang suka kartu-kartu lain, ya silahkan. Ini menurutku pribadi ya. Kelemahannya tuh cuman ada dua menurutku yang layak diapresiasi ke depannya, yaitu adalah Boalisa ya, dan juga Sabo ya, Manga ini. Ya, Sabo Manga di kanan ini kalian bisa melihat. Kenapa kok ada Sabo di sini? Karena pertama kali ya Sabo itu bertarung ya melawan anak buahnya Blackbird ya. Kalau kalian tahu namanya siapa ya? Yang tinju itu ya. Itu dia ya di Art Dressrosa guys. Dan Sabo ini memakan buah iblisnya dari Ace ya. Makanya dia mempunyai kekuatan merah-merah Nomi atau kekuatan api ya. Mengeluarkan api ya. Jadi ya banyak orang yang melakukan apa ya, invest di TCG, koleksi TCG One Piece, tapi dia nggak mengetahui guys, ini tuh One Piece itu apa, ceritanya bagaimana. Nah itu menurutku ya kurang ya, gitu. Kurang lengkap lah kalian gitu ya, kurang kuat dalam ngehold ya, atau memegang kartu ya, gitu. Ini ya bagi para kolektor aja, dan pecinta anime dan juga manga One Piece ya, terutama. Oke, di sini aku akan membahas ilustrator terkenal ya di sini ya. Ilustrator terkenal beberapa ya. Ada yang pertama adalah Peach Momoko, kemudian yang kedua adalah Akira Egawa, yang ketiga adalah Sunohara, kemudian yang keempat ada Anderson ya. Ada lagi Oton guys, lupa ini di sini ya. Oton itu bagus banget. Oton itu yang membuat Luffy semua ya, second anniversary dari Jepang dan juga English kartunya itu adalah Oton guys. Oton itu bagus banget ya untuk karya seninya ya. Jadi kalian, bagi seorang kolektor, kalau misalkan kalian bicara tentang koleksi, itu kan pasti kalian juga mengkoleksi siapa yang menggambar ya, atau ini tuh karya ilustrasi dari siapa. Ilustrator itu apa maksudnya? Ilustrator itu adalah orang yang menggambar ini ya. Menggambar ini, ada yang menggambar pakai tangan, pakai krayon, dan lain sebagainya ya. Gitu. Jadi di sini yang terkenal ada ini. Apakah ini penting? Penting menurutku ya, penting. Siapa orang yang menggambar, ilustratornya siapa itu penting guys ya. Karena itu juga berpengaruh pada apresiasi nilainya nantinya gitu. Mungkin kalau sekarang masih belum tercermin ya di harganya, tapi suatu saat kalau kita mengkoleksi karya seni dari ilustrator terkenal, itu orang-orang pasti akan lebih memburunya guys ya. Di sini ada Oton ya tadi ya, Oton nomor 5. Peach Momoko ya, kita lihat. Peach Momoko contohnya yang mana dok? Contohnya adalah yang ini.
ya, Yamato. Ini menurutku salah satu Yamato terbagus ya artnya ya, menurutku pribadi ya. Ini artnya paling bagus ini guys ya. Karena apa ya? Karena ini kelihatan banget wajahnya Yamato ya, dan terlihat cukup bagus ya, cukup imut juga di sini ya. Oke, kemudian Peach Momoko itu mana lagi karyanya yang di bawah ini ya? Ada Tashigi nih ya apa enggak ya? Ada Tashigi, mungkin bisa iya bisa enggak ya ini ya. Karena tadi aku nge-search ya. Kemudian kalau ilustrator Nami ya, Onami Illustrator Box volume 1. Ini pasti karyanya Peach Momoko pasti. Kemudian Stasi ini juga, kemudian Yamato, ada Black Maria, ada juga Trafalgar Law ya. Trafalgar Law ini TR ya. TR itu treasure rare ya di sini ya. Ada rarity-nya treasure rare. Kalau treasure rare itu dia kartunya hanya untuk versi bahasa Inggris. Ya, nggak ada versi bahasa Jepangnya nggak ada ya. Untuk rarity treasure rare. Kemudian Boa Hankook Illustration Box volume 1 ini juga cakep banget guys. Nah, semua ini adalah karya dari Peach Momoko guys ya. Kalau misalkan kalian suka dengan ilustrator Peach Momoko, kalian bisa mengkoleksinya. Oke, kemudian yang kedua adalah Akira Egawa guys. Akira Egawa itu yang ini ya. Ini ya, yang di atas ini sampai bawah sini itu, nah termasuk Zoro ya. Termasuk Zoro official event ini ya. Ini banyak banget ilustratornya. Ini adalah karya Akira Egawa. Ini kemarin dari OP02 ya, Luffy ya, Luffy yang di sini Akira Egawa itu OP02. Kemudian Zoro yang ini ya. Itu adalah Zoro dari OP01 guys ya. Gitu. Jadi yang menarik ini juga bagus ya ini ya. Launya juga keren banget ya menurutku. Ya hampir artnya ya. Kalau misalkan ilustratornya itu sama, biasanya ya ilustrasinya juga hampir sama guys ya, mirip-mirip ya karena dia satu ilustrator gitu. Jadi ini nice to know ya buat kalian para kolektor ya. Di sini juga ternyata banyak ya yang di grup One Piece dan lain sebagainya tuh masih belum mengerti ya hal-hal seperti ini, dan kemarin juga ada yang ngechat ya kalau misalkan sering-sering bahas TCG ya, OP-TCG. Oke. Nextnya kita bahas box OP04. Pertama harganya ini aku dapatnya di eBay ya. Untuk harganya Juli 11 ya, 11 Juli 2026 itu sekitar 2 juta. Ini versi Jepang yang atas. Kemudian yang bawah itu sekitar 8 juta ya untuk English box ya, English box di sini. Pasti English box lebih mahal ya guys ya, pasti ini sekitar 4 kali lipat ya selalu ya. 4 sampai 5 kali lipat. Tapi kalau misalkan kalian mau koleksi box ya, itu lebih baik memang versi English-nya ya menurutku ya. Karena versi English-nya itu orang-orang bule itu emang gila-gila guys kalau misalkan beli itu ya. Dia mahal-mahal sekitar segini tuh dia nggak kerasa guys. Kenapa? Karena gajinya tuh gede ya. Gajinya mereka tuh gede, makanya sekitar berapa dolar ini? Mungkin sekitar 350 dolar, itu bagi mereka kecil guys ya. Karena rata-rata gajinya mereka itu ya sekitar 60 sampai 80 jutaan. Itu rata-rata loh UMR-nya loh. UMR-nya di sana sekitar segitu. Jadi kalau membeli box kayak gini itu ya kecil bagi mereka ya. Makanya juga orang-orang yang rela membeli ya, kayak kemarin kartunya Logan Paul itu kan juga pasti orang bule guys, nggak mungkin orang Asia gitu. Kenapa kok orang bule ya? Karena kursnya mereka udah menang guys ya. Kita sebagai investor, kolektor yang ada di Indonesia ini memang sangat tidak diuntungkan guys ya. Kenapa? Karena udah nilai mata uangnya rendah ya. Kemudian kita untuk memperoleh kartu-kartu seperti ini, kartu koleksi itu jauh lebih mahal daripada mereka guys. Kenapa? Karena ada ongkir ya. Kena ongkir, kena impor, kena pajak, dipalak, di ormas, dan lain sebagainya ya. Makanya ya agak tidak menguntungkan ya kita berada di negara ini untuk mengkoleksi. Oke, ini best card ya pada set OP, kok OP 11 ya? OP 4 ya. Ini keliru ya. Kata-katanya oke, diacuhkan aja. Boa Lisa SP ini juga masih belum ada harganya ya. Kalian bisa melihat sendiri Boa SP itu cukup mahal guys ya. Bentar, coba kita lihat. Nah ini ya. Kita bandingkan aja dari sini harganya sekitar last sold-nya ya itu sekitar 130.000 yen atau sekitar 15,5 juta jika kita menggunakan rate 120 ya untuk yen-nya.
pernah all time high di 222.000 yen ya, atau 26 juta. Jadi ini sudah terkoreksi sekitar 50% guys ya, sekitar hampir 50%. Ya. Oke, berarti kita anggap untuk Boa Lisa ya, untuk raw-nya itu ya sekitar 5 jutaan mungkin ya. Enggak sih ya, menurutku bisa 10 ya. Sorry ya, nggak mencantumkan ininya ya, kelupaan ini. Kemudian Lau juga menurutku paling bagus ya. Kalian lihat ini. Ini kan Anderson ya. Ada Anderson, ada Sunohara ya. Jadi Boa Lisa ya, SP Boa Lisa di sini karya dari Sunohara. Oke, kemudian yang ini dari siapa guys? Ya. Sepertinya Anderson ini ya, untuk Lau. Ya, tulisannya di sini. Lau, jadi ada dua menurutku ya. Ada Boa Lisa dan juga Lau SP di sini yang paling bagus. Kalau ini kalian kalau misalkan mau mengkoleksi Akainu ya, ini ya silahkan aja ya. Tapi ya itu nggak banyak orang yang suka Akainu guys. Kenapa? Karena dia karakter villain ya, atau karakter jahat. Kemudian di sini juga menurutku bagus ini ya untuk Whitebird ya, atau Shirohige di sini kanan ini. Karya seninya bagus, karya seninya ya. Menurutku pribadi ya, karena ini seperti mirip-mirip orang guys ya. Seperti mirip orang banget ini karakteristiknya. Tapi ya itu sekali lagi ya, pasti nilainya nggak diapresiasi karena tidak banyak orang yang suka dengan Akainu maupun Whitebird. Whitebird juga sudah mati, Akainu pun juga karakter jahat ya. Jadi ya menurutku pribadi adalah Boa Lisa dan juga Lau SP kalau misalkan untuk koleksi yang sangat bagus dan diapresiasi di tahun-tahun mendatang. Oke, kemudian ada lagi alternate art parallel leader ya. Bisa ada leadernya, bisa ada bukan leader ya. Kalau leadernya di sini ya, ada tulisannya ya, leader ini ya. Ini leader Doflamingo, leader Vivi. Ini juga leader Crocodile ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi ya, di set OP04 ini berkaitan tentang Dressrosa dan juga Alabasta ya. Ini Alabasta, ini Dressrosa. Kalau dari segi kartu, apakah bagus? Bagus ini guys ya. Kenapa? Karena Doflamingo kemudian belakang-belakangnya ini adalah anggota bajak lautnya. Ya, anggota bajak lautnya di sini ada Sugar. Sugar ini juga bagus menurutku ya, ini ya. Bocil. Kemudian ada yang belakang itu siapa ya? Yang dibantai sama Zoro. Kemudian ini ada Baby Five. Kemudian ini yang kiri, ya nggak usah tak ceritakan lah ya. Ini ada Treble. Kemudian ada Rebecca juga di sini. Rebecca. Kemudian ini ada yang manusia bom. Kemudian yang ini, yang kiri atas ini dari kartu Doflamingo ini yang melawan Kiros guys. Kemudian yang kanan juga ada Crocodile, ini juga bagus ya. Semua ini adalah anggotanya ya. Di sini ada Robin juga ya, atau Miss All Sunday ya. Jadi dulu Robin itu adalah anggota dari ini Crocodile ya, atau Barakwork. Barakwork. Dia adalah Miss All Sunday, atau dia tuh menjadi wakil ya, wakil kapten. Kaptennya adalah Crocodile ya. Di sini ada Mr. One, Mr. Two, Mr. Three. Kemudian ada Baseball. Kemudian ada yang upil ini Mr. Five. Kemudian ada Miss Wednesday. Kemudian ada yang Kribo ini ya, banyak banget ya. Kalau misalkan kalian melihat animenya itu bagus banget ya, atau mangganya ya. Jadi emang aku sarankan bagi kalian pecinta TCG One Piece ya, lihat ininya juga ya dari awal. Kemudian Vivi ya, Vivi, kemudian ada Yamato. Yamatonya nih gimana ya? Pose Yamato yang memegang gada ini ya, gada besi ini itu banyak banget guys ya. Jadi menurutku aku kurang suka dengan ini kalau aku ya. Kalau Vivi ini wajib guys menurutku ya, wajib. Ini aku agak yakin ya dengan kartu ini ya, Vivi OP04 ini ya, Vivi OP04 ini untuk diapresiasi nantinya ya, karena ini adalah momen-momen yang sangat menyedihkan juga menurutku ya. Ini adalah perpisahan Vivi dengan anggota Mugiwara ya, atau Straw Hat Pirates ya, atau Luffy lah, bajak laut Luffy. Ini perpisahannya, momennya dia ada tanda X-nya ini ya. Tanda X-nya ini janji kalau misalkan suatu saat
Vivi akan bergabung atau diajak ke kelompoknya topi jerami. Oke. Sabonya juga bagus ya. Sabonya kalian lihat ya, Sabo ini adalah alternate art ya, alternate art. Ada bintangnya. Di sini sudah mulai ada bintangnya guys ya. Kalau misalkan OP1 sama OP sampai OP3 itu nggak ada bintangnya guys ya di sini. Misalkan ada bintang berarti dia artinya alternate art ya. Seperti itu. Oke, karakter Sabo ini juga bagus dari segi artnya. Kalian bisa melihat manganya itu mirip banget. Ini manga ya. Kemudian ini alternate art. Mirip bahkan, nggak ada zoom-zoomnya sama sekali. Kemarin kan yang OP2 agak di zoom ya untuk S ya, untuk S. Ini mirip banget guys, cuman beda belakangnya doang. Dan ini harganya jauh banget ya. Jauh lebih murah, jauh banget ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya dananya, tapi menyukai artnya dari Sabo, ya kalian bisa membeli yang ini ya, versi biasanya, versi alternate artnya. Oke, nextnya kita bahas Boalisa tadi. Populasinya berapa? Populasinya 4.700. Untuk kartu SP itu apakah bagus? Bagus ya. Bagus. Ya bagus ya. Populasinya nggak terlalu gede ya. Populasi 4.700 kartu doang, PSA 10 itu sedikit guys, kecil ya. Ini sudah tahun 2023 ya. OP04 berarti dia udah tahun 2023 guys. Tahun 2023 harganya tadi udah ku jelaskan. Ini sangat worth it ya menurutku ya bagi kalian para kolektor. Ini dari pergerakan harganya ya. Memang ngebumnya harga dari kartu-kartu ini emang di tahun 2026 guys ya. Tahun 2026 itu ngebum banget. Oke. Untuk versi Englishnya ya, berapa harganya? Ini terjual pada tanggal 5 Juli 2026, terjual sekitar 50 juta, ya. Rata-rata sekitar 50 juta, ini 1 Agustus baru banget. Kemudian 6 Juni 52 juta. Jadi kalau versi Inggrisnya itu harganya sekitar berapa kali lipatnya guys? Ini sekitar 15 jutaan ya, 15 juta. Kalau di harga sekarang itu sekitar 3 kali lipatnya ya, 3 kali lipatnya. Kalau dari segi all time high-nya ini cuma 2 kali lipatnya. Jadi menurutku wajar ya, ini ya, nilainya wajar, 3 kali lipatnya. Kenapa kok 3 kali lipatnya wajar? Karena harga boxnya itu adalah 4 kali lipatnya ya. Harga boxnya itu 4 kali lipat, 4 kali lipat. Dan seharusnya untuk populasinya juga lebih sedikit dari versi bahasa Jepang guys ya. Untuk versi Inggrisnya. Jadi versi Inggris itu lebih langka. Lebih langka, harganya juga lebih mahal gitu. Oke, kita membahas yang terakhir mungkin Dawn-nya ya, Dawn OP04. Ini juga menurutku wajib beli ya, walaupun murah ya. Ini masih murah ya guys ya. Harga Dawn ini murah banget. Oke, ini juga wajib beli untuk koleksi ya, karena harganya murah. Ini di bawah 100.000 ini masihan. Oke, di sini ada percakapan Nefertari Vivi ya. If we ever meet again ya, will you call me as a friend once more gitu ya. Ini dia salah satu momen yang dramatik juga ya. Jadi ini Luffy sudah meninggalkan pulau Alabasta, kemudian Vivi dan juga Karu itu ini ya, burungnya yang diterbangin ini, yang dinaikin. Itu dia bilang, kalau misalkan kita ketemu lagi, apakah kamu akan menyebut aku teman sekali lagi gitu ya. Seperti itu. Vivi ini juga anggota dari ini guys, anggota dari Crocodile ya guys ya. Vivi ini adalah anggota dari Crocodile awalnya, tapi dia mata-mata ya, mata-mata dari Crocodile. Dia Miss Wednesday kalau nggak salah ini Vivi ya. Oke, kita bahas Sabo Manga ya. Sabo Manga di sini menceritakan pada saat melawan Admiral Fujitora ya, atau admiral yang berwarna ungu ya dengan kekuatan gravitasinya. Oke, di sini Sabo kita melihat PSA 10 populasinya 3.200 ya. Kita bisa melihat di sini tadi PSA untuk Boa Hancock ya, Boalisa itu 4.700 dan Sabo Manga itu 3.200 guys ya. Artinya apa? Artinya memang lebih susah untuk mendapatkan kartu Sabo ya. Jadi di dunia ini yang PSA 10 Sabo Manga itu jumlahnya cuma 3.200 saja di seluruh dunia guys ya. Apakah ini populasi yang banyak? Enggak sebenarnya ya.
Populasinya sedikit banget ini ya. Seluruh dunia memperebutkan sabu ya, memperebutkan sabu manga ya sekian guys. 3.200 saja. Makanya harganya juga mahal ya. SNKR, last sold-nya sekitar 18 jutaan. Sempat menyentuh all time high itu di 23 juta gitu ya. Jadi penurunannya menurutku masih belum terlalu kenceng ya penurunannya ya. Sabu OP04. Oke, sabu manga English berapa ya? Kita lihat di sini sekitar 22 juta. Wah, ini murah guys ya. Untuk English-nya ya. Ini sold atau terjual di 5 Agustus ya. 5 Agustus itu 22 juta terjual. Ini dari eBay. Kemudian Juni juga 21, jadi sekitar 22 jutaan ya. Jadi kalau aku pribadi, daripada kalian membeli harga ini, misalkan di harga sekarang ya 18 juta, ya lebih baik beli English-nya guys ya. Apa alasannya? Ya sudah jelas ya, harga box lebih mahal. Kalau aku mending versi English-nya ya. Karena seharusnya harga sabu manga ini setengahnya guys ya. Setengahnya dari ini. Oke. Ya, kesimpulan ya, OP04 adalah set yang low chase card ya, atau kartu incarannya itu sedikit ya. Kartu incarannya itu sedikit. Boa Lisa adalah boa ikonik ya, cuma ada di OP04 ya. Kalian ingat ya. Karakter Boa Lisa yang tadi itu adanya di OP04. Artinya apa? Artinya masih banyak kemungkinan orang yang akan membuka box OP04 ya. Terutama English-nya kayak gitu. Karena orang pengen dapat Boa Lisa kayak gitu. Kemudian manga sabu kurang kuat untuk demand-nya, betul ya. Jadi kalau di sini dia banyak sih ya orang yang beli ya. Demand-nya kurang kuat itu fans-nya mungkin kurang ya. Dibandingkan Ace, dibandingkan dengan Luffy gitu ya. Karena Sabo ini sebenarnya adalah karakter yang diada-adain oleh Eiichiro Oda ya. Jadi sebenarnya karakter ini tuh nggak ada. Cuman di tengah perjalanannya waktu dia menggambar Sabo kayak gitu. Memang udah ada konfirmasinya seperti itu ya. Jadi mungkin Sabu fansnya kurang walaupun artnya itu menurutku cakep-cakep ya. Apalagi SP-nya. Kemudian harga box English 0 OP04 hampir sama dengan OP13 English. Oh iya betul ya. Jadi harga box English-nya itu mirip dengan OP13 ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian membandingkan harganya dan worth it-nya, lebih baik membeli OP13 kalau aku pribadi ya, not financial advice di sini ya. Oke, terakhir ya, semua kesuksesan koleksi One Piece TCG adalah tergantung dari kesuksesan IP dari One Piece itu sendiri ya. Dari gamenya, dari manganya, dari animenya. Gamenya kan juga banyak guys, di PS juga banyak ya. Di Android juga banyak ya, di HP TCG playernya juga meningkat. Oke, jadi bagi kalian ya, aku mohon banget biar videonya ya, aku juga semangat uploadnya gitu ya. Kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa komen juga kalau misalkan kalian pengen kartunya ada yang dibahas, nanti bakalan aku bahas ya guys ya. Oke, jangan lupa komen, share, dan juga like, subscribe ya. Terima kasih. Nextnya aku akan membahas OP05. Bye-bye.